Bapa kami yang ada di surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan, selalu mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini. Kami boleh bangun dari pagi hingga siang ini, kami boleh beraktivitas hingga menjelang sore. Kami boleh bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan. Kami boleh berdoa bagi semua umat manusia, bagi semua makhluk di muka bumi ini, agar kami semua orang yang telah jauh menyimpang dan telah lari darimu akan kembali kepadamu, dan semua orang akan bertobat. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, sertai firman ini yang mau kami baca dan dengarkan. Dalam ibadah pujian penyembahan kami ada sukacita, dalam ibadah pribadi kami ada kekuatan yang memerdekakan kami senantiasa dalam kedamaian Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke 21 dengan perikop yang berbeda, ayat 19 hingga ayat yang ke 9 hingga dengan ayat yang ke 18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, dan ayat 19 hingga dengan ayat yang 21 Elisa terpanggil. Perikopnya ya yang kita baca yang berbunyi demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab, Aku bekerja sejati-hatinya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Dan orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbah dan membunuh nabi-nabi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. lalu firman-Nya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menutupi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara padanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? jawabnya, Bekerja sejati-hatinya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Dan orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbah dan membunuh nabi-nabi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan mendatangkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu bersuka cita membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu setiap hari, supaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan yang hidup, yang benar-benar ada dan nyata, yang memperlihatkan diri, bahkan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada semua orang yang Kau telah pilih dan panggil, untuk hanya kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati semua makhluk di muka bumi ini dan semua umat manusia.
Ajarkan kami untuk kembali selalu dalam pertobatan dan kasih karunia-Mu, dan berlaku bagi semua orang yang mencari kebenaran dalam kasih Kristus, dan semua orang yang dijamah akan selalu dijaga, dipelihara, asalkan dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan tidak lagi berpaling kepada jalannya yang telah dilaluinya di masa lalu. Karena kami semua diperbaharui setiap hari, kami patutlah bersyukur Tuhan dengan firman-Mu untuk mengubahkan kami selalu di dalam jalan-Mu, untuk tetap setia melakukan firman-Mu dan tetap setia memberitakan kasih karunia kepada semua orang, baik dalam penginjilan secara langsung, melalui media sosial, maupun di berbagai-bagai cara. Tuhan punya cara untuk kami memberitakan siapa Tuhan yang kami puji, kami sembah, dan kami kenal, yang menolong, mengasihi kami, dan selalu ada kuasanya sehingga hari ini kami masih dapat merasakannya. Firman yang tak pernah lekang oleh waktu, firman yang kekal, abadi, Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami, hari-hari yang kami lalui. Dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi rema dan kekuatan bagi kami, dan akan kami renungkan siang dan malam, supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan, karena Engkau adalah terang dan firman-Mu juga adalah terang. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami untuk pertobatan, dan mengingatkan kami untuk setia selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun berada, dan Tuhan Yesus tetap membukakan pintu bagi semua orang untuk datang kepadanya selama pintu masih terbuka. Bertobatlah, kembalilah kepada Sang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam kasih-Nya yang besar, dan firman yang hidup itu yang menolong kita untuk kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh upah yang besar bagi setiap orang yang setia dan tetap di jalan Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Immanuel.